Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Iya, malah yang lebih hebat lagi itu misalnya sebagian dari kalangan umat Islam ya, saya nggak mau sholat karena saya belum bisa khusyuk. Itu lebih hebat lagi tuh. Iya. Jadi apa? Iya. Jadi nggak mau sholat karena katanya nggak bisa khusyuk. Iya. Padahal dia ngomong nggak bisa khusyuk aja itu sudah khusyuk itu. Iya. Itu lebih hebat lagi. Jadi keren. Iya. Keren orang Islam yang tidak mau sholat hanya karena belum bisa khusyuk. Ya. Meskipun juga ada pernyataan dari Gus Baha ya. Justru itulah bentuk ketakaburan. Ya, orang yang tidak mau sholat hanya karena belum khusyuk. Jadi khusyuk itu kan tadi sudah dijelaskan. Bahkan kalau dalam Al-Quran lebih banyak khusyuk itu maknanya adalah kekonsistenan gerakan tubuh selesai. Iya. Kalau hati tadi ada lagi bahasanya adalah doro'ah. Kalau misalnya hati yang benar-benar konsen, itu doro'ah. Ya, khusyuk kalau dalam Al-Quran lebih banyak digunakan untuk menunjukkan ya, gerakan tubuh yang konsisten. Itu selesai, khusyuk. Nah, makanya oleh Gus Baha, kalau ada pertanyaan misalnya saya belum mau sholat ya karena saya nggak bisa khusyuk, jawaban Gus Baha bagus ya. Sholat itu nggak peduli terima atau tidak, yang penting kemampuan kita untuk sujud ke Gusti Allah sebagai salah satu bentuk dari khusyuk, ya itu sudah, iya, selesai itu, kita sudah khusyuk. Ya, asal ketika sujud kita merasakan bahwa kita ini adalah Abdullah, ya kata Gus Baha. Ya, sehingga sebenarnya iya paling hebat itu ketika orang Islam yang tidak sholat itu, iya paling hebat, paling keren. Ya, yang harus dihajar habis. Iya, jadi kita jungkir balikan gantian. Iya, jadi justru malah orang yang tidak sholat itu sebenarnya orang yang sangat kasihan ya. Karena pertemuan yang pertama itu ya, sholat itu bukan kewajiban, sholat itu adalah kebutuhan kita ke Tuhan. Tuhan nggak butuh apa-apa, kita yang butuh. Sehingga sekarang makna sholat itu wajib. Biasanya kalau wajib itu selalu diartikan Tuhan galak, kalau nggak dikerjakan dihajar-hajar. Padahal sholat itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan umat manusia dari Adam sampai nanti. Tidak hanya untuk umat Islam, umat apapun ya butuh sholat. Sehingga misalnya kaum modern di kota untuk pengen bisa khusyuk di sholat bayar sekian juta. Meditasi, ada lagi semedi. Iya, kalau kitanya ke gunung-gunung jauh hanya untuk mencari ketenangan jiwa. Padahal ya di sholat itu ketika sujud itu ada hormon namanya beta morfin. Jadi kalau yang seneng narkoba ya itu masih kuno. Kalau dia masih seneng narkoba, mendingan dia sujud. Karena ada sel-sel tubuh kita ini, hormon kita yang baru netes kalau keadaan kita lagi sujud, namanya beta morfin. 2 kali lipat khasiatnya ketimbang morfin. Iya. Bagi yang anak narkoba, mendingan dia sujud saja, sering sujud. Maka dia akan merasakan nikmatnya lebih daripada narkoba. Ya. Itu ada namanya beta morfin ketika sujud, yang hanya bisa netes ketika sujud. Ruku nggak bisa, iya, apalagi berdiri nggak bisa. Jadi hormon itu hanya netes ketika lagi sujud. Makanya Tuhan yang menganjurkan misalnya kenapa ketika sujud diusahakan lama, tapi sholat yang ini Pak, sholat yang sunnah. Iya, kalau sholat wajib kan sholat wajib misalnya jamaah ya Pak, kita sujudnya lama 5 jam. Oh iyalah, ya itu namanya menyiksa makmum. Kecuali sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, mau jidatnya sampai luka-luka, kayak mau hitamnya sampai 1 meter, ya ketika sholat sendiri ya bebas Pak. Ya. Jadi khusyuk itu tidak seperti apa yang kita bayangkan gitu, harus benar-benar macet. Apa yang tadi Mbak Yai ceritakan itu kan ada tahapan-tahapannya. Ya.
yang ternikmat adalah seperti apa yang diceritakan oleh Pak Kiai, bahwa apa ya, sholat kita langsung dengan Gusti Allah, mau keadaan gempa bumi kayak, mau keadaan banjir kayak, kita nggak peduli ya. Kita ini itu bentuk khusyuk yang sudah tinggi. Yang tidak tinggi ya, yang penting kita tuh makninah. Nah kalau saya baca ini khusyuk maknanya sama kan makninah ya, antem, konsisten, hanya itu saja maknanya ya. Meskipun harus dibarengi dengan perasaan takut ya. Takut dalam pengertian mengagungkan, bukan karena takut sama kayak melihat hantu ya. Tuhan bukan hantu yang harus ditakuti ya. Sehingga lagi-lagi sebenarnya sangat rugi ya, sangat tidak modern orang Islam yang tidak sholat, bahkan belum mau sholat hanya gara-gara belum khusyuk. Salah pengertian, salah pemahaman. Khusyuk itu kalau menurut Ispahani cukup anggota badan saja ya, kalau hati ada lagi doro'ah. Meskipun khusyuk yang paling sempurna adalah gabungan antara doro'ah dengan antengnya anggota badan. Tapi ingat, kalau lacakan dari Ispahani ya, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, khusyuk itu lebih cenderung ke antengnya anggota badan. Yang kalau saya maknaan ini sama persis maknanya dengan tumakninah, konsistennya anggota badan. Ketika kita sholat itu sudah dianggap sebagai khusyuk, meskipun khusyuk dalam tahapan yang masih sangat sederhana. Ya itu saja. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.